Di sebuah benua bernama Kalradia, perang tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap kerajaan berjuang memperluas wilayahnya, para bangsawan saling mengkhianati demi kekuasaan, dan ribuan prajurit kehilangan nyawa mereka di medan pertempuran. Di tanah yang keras ini, kekuatan adalah segalanya. Seorang petani bisa menjadi seorang satria, seorang tentara bayaran bisa menjadi seorang panglima perang, dan seorang pengembara tanpa nama bisa saja mengubah jalannya sejarah. Namun, perjalanan menuju kejayaan tidaklah mudah. Untuk bertahan hidup, seseorang harus mengumpulkan pasukan, mencari kekayaan, memenangkan pertempuran, dan menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih besar dari dirinya. Banyak yang bermimpi menjadi legenda, banyak yang mencoba membangun kerajaan mereka sendiri. Namun, sebagian besar berakhir sebagai tawanan perang atau terlupakan oleh waktu. Hari ini, aku akan memulai perjalanan itu dari seorang petualang biasa yang tidak memiliki apa-apa selain keberanian dan tekad. Aku akan mencoba bertahan hidup selama 100 hari di dunia yang penuh peperangan ini. Bukan akankah aku menjadi seorang raja yang disegani, seorang panglima perang yang ditakuti, atau hanya menjadi satu lagi korban dari kerasnya dunia Kalradia? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Dan selamat datang di dunia Mount and Blade Warband. Setelah gue berhasil mengalahkan bandit yang sebelum menyerang kota Sargot, gue langsung mendapatkan misi dari pedagang yang tadi sempat membantu kita. Setelah menerima misi tersebut, gue keluar dari kota dan mulai merekrut beberapa pasukan. Gue pikir perjalanan kali ini akan berjalan lancar. Ternyata gue salah. Di tengah perjalanan, gue disergap oleh kelompok bandit dan disinilah gue mengalami kekalahan pertama. Pasukan gue dihancurkan dan gue pun ditawan oleh mereka. Akan tetapi, untungnya nggak lama kemudian gue berhasil kabur. Karena nggak mau menyerah begitu saja, gue mulai merekrut pasukan baru dan kembali berburu bandit. Dan di pertempuran kali ini juga lah, gue berhasil memenangkan pertempuran pertama gue untuk bertempur melawan bandit tersebut. Setelah mendapatkan sedikit kepercayaan diri, gue memutuskan untuk ikut turnamen yang sedang berlangsung di kota Sargot. Dan singkat cerita, di sini gue berhasil memenangkan turnamen pertama gue di kota Sargot. Gak lama setelah itu, saat lagi santai di tavern, tiba-tiba ada seorang pemabuk yang ngajak gue berantem. Karena udah telanjur ditantang, jadi gue terima saja duel tersebut dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu, gue pun melapor pada pedagang Sargot dan gue langsung bergerak untuk menyerang sarang bandit yang selama ini jadi masalah di daerah tersebut. Untungnya, serangan itu berjalan lancar dan sarang bandit tersebut berhasil kami hancurkan. Beberapa hari kemudian, gue pun kembali untuk mengikuti turnamen yang ada di kota Sargot.
dan sekali lagi gue pun berhasil keluar menjadi seorang juara. Bukan cuma hanya kita memenangkan pertempuran atau lebih tepatnya turnamen tersebut, gue juga mendapatkan misi di mana di sini gue disuruh untuk mengusir bandit yang berkeliaran di dalam kota, dan gue pun berhasil menyelesaikan tanpa ada masalah yang berarti. Setelah misi tersebut, gue pun mencoba kembali untuk mengikuti turnamen, dan entah kenapa atau entah karena beruntung ataupun gue memang udah mulai jago, di sini gue berhasil memenangkan turnamen untuk yang ketiga kali. Setelah kemenangan tersebut, gue pun menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh para bangsawan North. Di sana gue mulai berkenalan dengan para Jarl dan mendapatkan beberapa tugas penting. Salah satu tugas tersebut adalah memburu seorang buronan yang sedang dicari oleh kerajaan. Setelah melakukan pencarian yang cukup lama, gue pun akhirnya menemukan target tersebut, dan pertarungan pun atau duel pun dimulai. Dan gue pun berhasil menghabisinya. Selain itu, gue juga ditugaskan untuk mengumpulkan pajak di sebuah desa dan mengantarkan surat antar bangsawan. Walaupun terdengar membosankan, tugas-tugas seperti ini lumayan membantu meningkatkan hubungan gue dengan para bangsawan North. Setelah semua pekerjaan itu selesai, gue pun pergi ke Curau untuk mengikuti turnamen yang berikutnya. Dan ya, gua menang lagi. Setelah memenangkan turnamen tersebut, gua pun melapor kepada Raja Ragnar untuk menerima hadiah atas jasa yang telah gua lakukan untuk kerajaan. Namun saat kembali ke Sargot, gua malah disambut oleh dua begal yang mencoba merampok gua di dalam kota. Sayangnya buat mereka memilih target yang salah. Gua pun berhasil mengalahkan keduanya tanpa adanya kesulitan yang berarti. Tidak lama kemudian, gua menghadapi pertempuran yang cukup berat saat pasukan gua berjumlah 20 orang harus melawan 21 pasukan perompak. Meskipun jumlah kami lebih sedikit, kami tetap berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Walaupun tidak sedikit juga pasukan kita yang gugur. Kemenangan demi kemenangan terus berdatangan. Gua memenangkan turnamen di Tyr dan mulai dikenal sebagai petarung yang cukup disegani. Singkat cerita, perjalanan gua masuk ke babak yang baru saat gua resmi menjadi tentara bayaran kerajaan North. Dan di saat yang sama, North sedang berperang dengan kerajaan Swedia. Saat sedang menjarah salah satu desa musuh, tiba-tiba muncul Konuk Lais dengan pasukan berjumlah 100
109 orang, sedangkan pasukan gue berisi hanya 41 orang. Jujur saja, saat melihat jumlah mereka, gue sempat mikir kalau ini bakalan jadi akhir dari perjalanan gue. Tapi karena sudah terlanjur terjebak, satu-satunya pilihan adalah bertarung. Dan gue pun akan bertarung hingga titik darah terakhir. Dan entah bagaimana caranya, kami berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Bukan cuma menang, gue juga berhasil membebaskan banyak tawanan Nord yang sebelumnya ditangkap oleh pasukan Swedia. Setelah kemenangan besar itu, gue dipanggil untuk mengikuti kampanye militer bersama para bangsawan yang ada di Nord. Target pertama kami adalah sebuah kastil milik Swedia, dan pengepungan pun dimulai. Singkat cerita, setelah ratusan pasukan saling bertempur di depan tembok kastil dan setelah pertempuran yang cukup panjang, pasukan Nord akhirnya berhasil merebut benteng tersebut. Ini menjadi kemenangan pertama gua dalam sebuah kampanye militer besar. Sayangnya, kemenangan itu membuat kondisi keuangan gua semakin berantakan. Uang mulai habis, makanan menipis, dan pasukan gua udah mulai kelaparan. Karena nggak punya banyak pilihan, gua kembali menjarah desa musuh demi mendapatkan uang dan persediaan makanan. Beberapa hari kemudian, gua mendapat undangan turnamen di kota Hudan dari seorang bangsawan yang ada di wilayah sana. Dan tentunya gue pun datang untuk mengikuti turnamen tersebut. Dan seperti biasanya, gue berhasil memenangkan turnamen tersebut. Setelah itu, gue kembali melakukan penjarahan terhadap desa musuh, dan kali ini hasilnya yang gue dapatkan jauh lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Saat keadaan mulai membaik, seorang bangsawan kembali memberikan tugas kepada gue untuk mencari dan menghancurkan sarang bandit. Gue pun menerima tugas tersebut, dan sambil mencari lokasi seorang bandit itu, gue juga menyerang beberapa kelompok bandit yang cukup besar dan berhasil memenangkan seluruh pertempuran. Setelah pertempuran tersebut, gue memutuskan buat mencari sarang bandit untuk mengerjakan tugas gue. Dan setelah kian lama, gue bertemu dengan sarang bandit tersebut dan gue pun mulai menyerang markas mereka. Dan gue berhasil membersihkannya tanpa ada kesulitan yang berarti.
pasukan gue berhasil menghancurkan sarang bandit tundra, gue kira urusan kali ini sudah selesai. Tapi ternyata ada masalah baru. Saat gue sedang melakukan perjalanan, gue baru sadar kalau kerajaan North sedang melakukan peperangan dengan kerajaan Figure. Akibatnya, beberapa tugas yang sebelumnya gue kerjakan langsung gak bisa diselesaikan karena wilayah musuh sekarang sudah berubah menjadi zona perang. Pada memikirkan misi yang gagal, gue memutuskan fokus membantu North untuk memenangkan perang kali ini. Gak lama kemudian, gue melihat salah satu bangsawan Fegir yang bernama Boer Kurnipa. Awalnya dia mencoba menjauh dari pasukan gue. Mungkin dia merasa jumlah pasukannya nggak cukup kuat buat menghadapi gue. Tapi kali ini gue nggak berniat membiarkan dia lolos. Gue langsung saja mengejar pasukan tersebut sampai akhirnya gue berhasil memaksanya untuk bertempur. Dan pertempuran pun dimulai. Biasa cuy, kita telah masuk dalam gamenya. Gue atur terlebih dahulu ini pasukan gue. Ini kita taruh ke depan aja nih. Ini kita taruh sini. Pasukan ketiga, dia taruh dia ke arah yang terpisah karena pasukan ketiga ini adalah pasukan kavaleri C. Jadi langsung saja, apakah musuh bakalan maju atau kita yang harus maju? Sepertinya kita yang harus maju cuy. Jadi formation order F4 F5 kita pasti roll dulu guys, dan formation order advance. Let's go. Kita taruh sini atau ya kita pakai ini aja ya, mending biar lebih enak. Mana kita taruh belakang sini, Valerie kita taruh belakang sini. Sekarang kita jalan juga nih cuy sekalian, dan penembakan juga udah mulai ini. Tunggu sebentar sih, ini bagian dari sini. Kavaleri gua bagian dikit aja sini. Infanteri, ini kavaleri, kemudian cek. Let's go, yes, kita memenangkannya coy, mantap. Ini gue cuman terbunuh banyak satu orang, sedangkan musuh semuanya rata-rata terbunuh sih. Setelah pertempuran yang cukup sengit, pasukan Figure akhirnya berhasil kami hancurkan. Boer Kurnipa kalah dan terpaksa mundur dari medan perang. Kemenangan ini menjadi salah satu kemenangan pertama gua dalam perang melawan Figure, dan tentu saja memberikan cukup banyak pengalaman serta hasil jarahan buat pasukan gua. Beberapa hari berikutnya, gua terus memperkuat pasukan gua dan membersihkan sarang perompak dan meningkatkan kemampuan karakter gua. Di saat yang sama, pasukan North juga terus bergerak untuk menyerang wilayah musuh. Usaha tersebut mulai membuahkan hasil. Dalam salah satu pertempuran besar, gua berhasil mendapatkan armor hasil jarahan yang nilainya lebih dari 15.000 dinar. Jujur saja, itu salah satu barang terbaik yang pernah gua dapat selama bermain. Setelah memenangkan pertempuran sebelumnya, gua kembali melakukan aktivitas yang sudah sering gua lakukan selama perang ini, yaitu adalah menjarah desa milik Figure. Beberapa hari kemudian, saat gua sibuk beroperasi di wilayah musuh, sebuah panggilan militer datang dari Marsekal Kerajaan North. Sebagai tentara bayaran North, tentu saja gua langsung memenuhi panggilan tersebut dan bergabung kembali dengan pasukan kampanye militer mereka. Saat gua sudah bergabung dengan pasukan kampanye militer jenderal gua, pertempuran pertama yang kami alami adalah melakukan defending di sebuah kastil yang berbatasan dengan kerajaan Fegir, dan pertempuran pun dimulai.
berhasil menangkap raja musuh, dan langsung saja gue tawan biar dijaga sama pasukan elit gue, biar tidak bisa kabur kecuali ditebus sama pihak keluarga mereka. Setelah kemenangan itu, pasukan North melanjutkan kampanye dengan mengepung kota Rivacek. Pertempuran pun berlangsung sangat sengit, namun pada akhirnya kami berhasil merebut kota tersebut. Tidak lama kemudian, setelah pertempuran tersebut, gue bertemu dengan Boyar Borca. Gue pun mengejarnya meski dia berusaha kabur berkali-kali dari pasukan kita tetap bisa berhasil mengejarnya dan memaksanya buat bertarung dengan pasukan kita. Singkat cerita, gue berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Nah, waktu gue sedang melakukan perjalanan keluar atau sedang melakukan perjalanan, di titik ini gue mulai berpikir, kenapa gue masih belum ditawarin menjadi vassal, padahal sudah cukup lama gue mengabdi sebagai tentara bayaran di kerajaan North ini. Karena itu gue memutuskan untuk menemui Raja North secara langsung dan menawarkan pengabdian gue sebagai seorang vassal dari kerajaan mereka. Karena nama gue sudah mulai terkenal di kerajaan mereka ini, oleh karena itu sudah positif keinginan gue untuk masuk sebagai vassal dari kerajaan North ini. Oleh karena itu keinginan gue pun diterima untuk menjadi seorang vassal di kerajaan mereka. Beberapa hari kemudian kampanye militer kembali berlanjut. Kali ini kami mengepung sebuah kastil yang dikomandai oleh marsekal kami, yaitu adalah Jar Herlat. Pertempuran pun dimulai.
ini adalah penuturan terakhir di video 100 hari kita, dan kita akan melanjutkan pertempuran selanjutnya di episode kedua ya cuy. Jadi tunggu saja, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Bye bye.